Jadi pada saat kita membicarakan tentang diskusi ataupun pembahasan di dalam ajaran agama Buddha, selalu ada pemberian penghormatan dulu. Dan penghormatan ini ya biasanya ditujukan kepada Buddha dan para bodhisattva, atau ditujukan kepada Buddha, atau ditujukan kepada Manjusri Bodhisattva, dan tentunya semua ini ditujukan kepada siapapun. Itu sangatlah tergantung kepada di mana ajaran ini berasal ataupun di bagian mana. Jadi sebagaimana kita ketahui, ajaran agama Buddha itu dikelompokkan dalam 3 pitaka ataupun yang kita kenal dengan 3 keranjang. Yang pertama adalah Vinaya Pitaka. Vinaya Pitaka ataupun keranjang ajaran yang mengenai moralitas ataupun etika. Ya, jadi untuk ajaran ini biasanya penghormatan itu hanya ditujukan kepada Buddha Sakyamuni. Dan Sutra Pitaka ataupun ajaran keranjang daripada Sutra Pitaka ini yang membicarakan tentang konsentrasi ataupun training ditujukan daripada konsentrasi, dan biasanya kita memberikan penghormatan kepada para Buddha dan para Bodhisattva. Kemudian kita juga kenal dengan adanya Abhidhamma Pitaka. Abhidhamma Pitaka adalah merupakan keranjang pengetahuan, ajaran pengetahuan, yang mana adalah pengejarannya itu tentunya mengajarkan tentang kebijaksanaan, dan biasanya penghormatan ini ditujukan kepada Manjusri Bodhisattva, Manjusri Bodhisattva. Dan sebagaimana kita ketahui, ajaran yang kita diskusikan kali ini adalah merupakan suatu ajaran yang merupakan bagian daripada Abhidhamma Pitaka. Oleh sebab itu, Dato Rinpoche sebagai penulis daripada ajaran ini memberikan penghormatan kepada Manjusri Bodhisattva dan juga kepada Sang Triratna dan juga kepada gurunya Milarepa, di mana beliau mengatakan bahwa beliau yakin bahwa tanpa adanya berkah ataupun blessing daripada gurunya Milarepa, maka sudah barang tentu yang mungkin saja dia tidak akan memiliki satu kemampuan untuk mendiskusikan ataupun memberikan pembahasan pengajaran dengan pengajaran daripada ajaran yang sedemikian penting ini. Oleh sebab itu, ya beliau memberikan penghormatan kepada Milarepa. Oke, jadi di sini ya kita mulai dengan pembahasan daripada ajaran ini. Ya, pembahasan ajaran ini dimulai daripada suatu pernyataan dikatakan bahwa sebenarnya semua fenomena ya dapat dikategorikan menjadi 2 bagian, yaitu pertama adalah samsara dan kedua adalah nirvana. Jadi apa itu samsara? Samsara itu sebenarnya adalah sesuatu yang sangat-sangat berbeda sekali dengan apa yang sebenarnya kita lihat. Jadi di sini Rinpoche memberikan satu contoh ya, pada saat suatu ketika beliau berada di Taiwan, pas beliau menonton satu acara TV, yaitu acara promosi begitu, beliau melihat ada seorang wanita yang sangat cantik sekali masuk ke dalam satu wihara, yang membuka pintu wihara. Kemudian yang beliau masuk ke dalam hall ataupun ruangan wihara tersebut dan menuju ke tempat Buddha, ya, ataupun patung Buddha. Dan pada saat beliau sampai di tempat patung Buddha, beliau melihat ke atas, dan apa yang dilihat daripada promosi itu adalah bahwa di tangan Buddha menggenggam suatu parfum yang bermerek samsara. Ya, dan wanita itu menerima parfum yang bermerek samsara itu dari Buddha. Jadi ini adalah merupakan cerita yang berbeda daripada samsara yang akan kita masukkan di sini. Pada saat kita berbicara tentang samsara, lalu pertanyaannya, apa itu samsara? Sifat hakikat ataupun sifat sejati daripada samsara itu adalah kekosongan. Pemunculannya ataupun fungsinya adalah penuh dengan kebingungan. Kemudian karakternya ataupun sifatnya adalah penuh dengan penderitaan. Inilah samsara. Jadi sifat sejati dirinya ataupun sifat dirinya, sifat hakikat dirinya adalah kekosongan. Pemunculannya ataupun fungsinya adalah penuh dengan kebingungan, dan karakternya ataupun sifatnya adalah penuh dengan penderitaan. Di sini Rinpoche mengatakan mengenai penderitaan dari samsara ini kita jauh lebih kenal, lebih tahu dari dia, jadi dia tidak melanjutkan lagi. Lalu bagaimana dengan nirwana? Apa itu pula nirwana? Nirwana sifat sejati ataupun sifat hakikat sejatinya juga adalah kekosongan. Jadi di sini tidak ada sesuatu apapun yang dibalik daripada kekosongan itu. Oke. Dan fungsi daripada samsara ini adalah pelenyapan daripada kebingungan itu, dan karakter daripada samsara ini, nirvana ini adalah pembebasan
penuh, ya, pembebasan sempurna daripada penderitaan itu. Jadi bila mana kita lanjut bertanya lagi, lalu siapa yang bingung, siapa yang kebingungan, Buddha atau kita? Yang jelas adalah kita yang kebingungan. Pada saat kita membicarakan tingkat kebingungan, lalu di mana posisinya kita mengalami kita kebingungan ini, yaitu kita kebingungan berada di tiga alam kehidupan, ataupun yang kita perbesar menjadi 6 alam kehidupan. Ya, 3 alam kehidupan itu adalah alam nafsu ataupun alam penuh keinginan, lalu alam rupa bumi dan arupa bumi, ataupun yang kita kenal dengan alam berbentuk dan alam tidak berbentuk. Dan apa alasan ataupun apa yang sebab kita menjadi bingung adalah disebabkan karena kita kurang mengerti akan makna daripada kekosongan itu. Ya, jadi kenapa? Ya, apa alasannya kenapa kita kebingungan adalah disebabkan karena kita kurang mengerti kekosongan itu. Lalu apa yang menjadi sebab utamanya kebingungan kita adalah karena kebodohan kita ataupun karena ketidakpengetahuan kita. Jadi itulah sebabnya maka kita mengalami kebingungan ini. Jadi kalau sekali lagi kita ditanya di mana kita mengalami kebingungan, ya di 6 alam kehidupan ini. Jadi contohnya manusia, ya dia mengalami kebingungan ini adalah di alam manusia. Bagi binatang, beliau akan mengalami kebingungan di alam binatang dan seterusnya. Jadi masing-masing makhluk hidup itu mengalami kebingungan di masing-masing alamnya. Lalu seperti kita di dalam mimpi. Kita di dalam mimpi, mungkin suatu ketika kita bermimpi mendapatkan suatu lotre, memenangkan lotre. Lalu di dalam mimpi itu kita bisa saja membuat suatu perencanaan yang sangat panjang sekali. Dari uang yang kita menangkan dari lotre ini, kita akan membeli banyak mobil ini, mobil itu, lalu saya akan membeli rumah, lalu mungkin juga saya akan mengalami pernikah berkali-kali dan sebagainya. Tetapi apa yang terjadi pada saat kita bangun daripada tidur? Kita tidak mendapatkan apa-apa, ataupun semuanya adalah kosong belaka. Ya, jadi ya inilah yang menjadi karakteristiknya dia. Lalu kemudian yang suatu pertanyaan yang paling sering ditanyakan orang lagi ataupun teman-teman lagi adalah kapan kebingungan ini dimulai? Kebingungan ini dimulai adalah pada saat kita bingung. Ya, jadi kebingungan ini dimulai pada saat kita mengalami kebingungan ataupun pada saat kita bingung. Jadi tidak ada sesuatu masa di mana kita mengatakan abad ini, tanggal ini, bulan ini, tahun ini, minggu ini kita mengalami kebingungan. Tidak ada. Jadi saat mana kita bingung, itulah kita mengalami kebingungan. Jadi suatu saat kita mengalami kebingungan, itulah masa kita kebingungan dimulai. Lalu kebingungan ini oleh sebab itu tidak mempunyai awalnya. Lalu kebingungan ini tetapi mempunyai akhirnya. Ya, kebingungan ini berakhir pada saat kita mencapai nirvana. Lalu, ya, jadi sekali lagi mungkin saya perjelas di sini, mungkin saya ulangi sekali lagi supaya mungkin bisa membantu lebih jelaskan. Jadi kebingungan itu tidak mempunyai awal. Oleh sebab itu maka kita katakan bahwa samsara itu tidak berawal. Tetapi apakah mungkin ya kebingungan itu berakhir? Iya. Kebingungan itu akan berakhir pada saat seseorang mencapai nirvana. Oleh sebab itu, maka kebingungan tidak ada awal, tetapi mempunyai akhir. Lalu, ya, jadi apakah dengan demikian apakah ada kemungkinan bahwa kebingungan itu berakhir? Iya, ada. Lalu di sini bertanya, apakah ada kemungkinan kebingungan itu berubah menjadi ditransformasi menjadi kebijaksanaan? Jawabannya adalah iya. Lalu pertanyaan berikutnya adalah apakah kebingungan itu mempunyai suatu sifat pembebasan diri? Jawabannya adalah tidak. Oleh sebab itu, untuk dapat membebaskan diri daripada kebingungan ini, kita sendirilah yang harus berusaha. Kita sendirilah harus berupaya. Jadi, misalnya kalau kita hanya sehari-hari duduk menikmati hidup kita, maka kita akan mengalami kebingungan ini terus-menerus dan kita akan datang lagi ke dunia ini, datang lagi ke dunia ini. Oleh sebab itu, maka kita harus bersama-sama untuk berusaha, ya, kita untuk mengakhiri daripada kebingungan ini.